Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Novitasari dari kelas Tadris Matematika 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika yang memuat dua submateri, di mana submateri yang pertama yaitu mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran dan yang kedua yaitu tokoh-tokoh matematika. Submateri yang pertama yaitu mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran. Fauvel pada tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu understanding atau pemahaman, di mana perspektif sejarah dan perspektif matematika ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Kemudian yang kedua yaitu ada entusiasme atau antusiasme, di mana sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Dan yang ketiga yaitu ada skills atau keterampilan yang memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan konsep pada level yang berbeda. Adapun cara menggunakan sejarah dalam pembelajaran matematika tertera dalam 11 cara. Yang pertama ada menceritakan matematika zaman dahulu dengan menyenangkan. Kemudian yang kedua menyediakan pengantar sejarah. Yang ketiga memacu siswa memahami masalah-masalah sejarah. Yang keempat memberi tugas tentang sejarah matematika. Yang kelima melengkapi latihan-latihan. Yang keenam aktivitas langsung dengan kegiatan refleksi matematika. Yang ketujuh memacu kreasi tampilan poster. Yang kedelapan merencanakan proses aktivitas matematika pada zaman dahulu. Yang kesembilan menggunakan contoh penting dalam sejarah matematika. Yang kesepuluh mengeksplorasi kesalahan untuk membantu dalam pemahaman. Yang kesebelas atau yang terakhir yaitu merencanakan pendekatan pedagogik dan struktur topik dalam silabus pembelajaran. Submateri yang kedua yaitu tokoh-tokoh matematika. Adapun tokoh matematika yang pertama yaitu ada Pythagoras pada tahun 580 sampai 501 sebelum Masehi. Pythagoras ini lahir di Pulau Samos di Turki yang kemudian mendirikan perguruan yang disebut Perguruan Pythagoras. Dasar perguruan tersebut adalah bilangan yang mengatur segala sesuatu. Sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras antara lain yaitu bukti teorema Pythagoras dan konversinya yang dilambangkan dengan M kuadrat min 1 per 2 dan M kuadrat plus 1 per 2. Pythagoras juga mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Kemudian Pythagoras meninggal pada tahun 507 sebelum Masehi saat kompleks perguruannya dibakar oleh penguasa setempat karena dianggap mengajarkan aliran yang sesat. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu ada Euclid pada tahun 325 sampai 265 sebelum Masehi. Euclid ini berasal dari Alexandria yang dipastikan pernah belajar di Akademi Plato di Athena. Karya terkenal dari Euclid ini adalah Elemen yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun lamanya. Buku ini dimulai dengan definisi dan 5 postulat serta aksioma. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi buku terkait matematika yang dapat bertahan hingga kini yaitu Data, yang berisi 94 proposisi dan juga On Divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. Tokoh matematika yang selanjutnya yaitu ada Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes ini berasal dari Syracuse, Sisilia, pernah belajar di Universitas Alexandria. Archimedes menulis banyak subjek yang sering kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia juga sering disebut sebagai Bapak Integral. Beberapa karyanya yaitu ada The Method yang isinya tentang metode menemukan teorema-teoremanya. Kemudian ada Quadrature of the Parabola yang berisi tentang membujur sangkarkan parabola yang berisi 24 dalil. Kemudian juga ada Measurement of a Circle yang berisi tentang pengukuran lingkaran. Kemudian ada On Spirals tentang spirals yang berisi 28 dalil mengenai sifat-sifat spiral dengan persamaan polar yaitu R sama dengan A kali theta. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu ada Brahmagupta pada tahun 598 sampai 670 Masehi. Nah,
Brahmagupta ini adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika di India pada saat itu. Karya terpenting adalah Brahmaputra Siddhanta yang berisi 25 bab. Di dalamnya mendefinisikan nol sebagai hasil pengurangan sebuah bilangan dengan dirinya sendiri, memberikan aturan aritmetika dalam istilah untung atau bilangan positif dan istilah rugi atau hutang dalam bilangan negatif, dan memberikan 3 metode perkalian. Kemudian sumbangan lain adalah algoritma. Ia juga menulis buku Handaka Dhyaka yang membahas rumus interpolasi untuk menghitung nilai sinus. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu ada Al-Khawarizmi pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Abu Musa Al-Khawarizmi lahir di Hiran, Al-Khawarizm, Uzbekistan dan wafat di kota 1001 Malam, Baghdad. Ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar dan menyusun karya Al-Jabar yang pertama berjudul Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Terjemahan yang termasyhur oleh Gerard de Cremona yaitu De Gebra et Al-Musabala yang terdapat 6 bab yang berisi 6 bentuk persamaan linear dan kuadrat. Lewat sebuah karya aritmatikanya yaitu Liber Algorithm atau Algorismi de Numeralorum, diperkenalkan angka-angka Hindu Arab untuk pertama kali ke Eropa beserta sistem desimal. Karya terkenal lainnya adalah Tractatus Arithmetica dan Zis atau daftar astronomi yang berisi tentang nilai sinus dan tangents. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu ada Fibonacci pada tahun 1170 sampai 1250 Masehi. Fibonacci ini lahir di Pisa pada tahun 1175. Beberapa kontribusinya dalam matematika adalah 1. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Yang kedua, perintis dalam menggunakan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. Dan yang ketiga, dalam Liber Quadratum atau The Book of Square, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Kemudian yang keempat yaitu menulis buku Praktika Geometri atau koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. Dan yang kelima, memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x plus 2x kuadrat plus x pangkat 3 sama dengan 20. Dan untuk tokoh yang selanjutnya yaitu ada Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 Masehi. Ia mulai belajar matematika sejak tahun 1618. Ia lalu menerbitkan sebuah karya sains yang dilengkapi dengan 3 appendix yaitu La Dioptrique tentang optika, kemudian Les Meteores tentang meteorologi, serta La Geometrie. Dan karya terpentingnya yaitu terletak pada La Geometrie yang membahas mengenai matematika. Adapun karya penting yang lainnya adalah Principia Philosophiae yang dipublikasikan di Amsterdam pada tahun 1644. Kemudian pada tahun 1649, Ratu Christina dari Swedia mengundang Descartes untuk datang dan mengajar di Stockholm. Setelah beberapa bulan dari musim dingin yang ekstrim, kemudian ia meninggal pada tahun 1650 karena penyakit pneumonia. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Fermat pada tahun 1601 sampai 1665 Masehi. Pierre Fermat mula-mula belajar di Universitas Toulouse, lalu pada tahun 1620 di Bordeaux. Dari Bordeaux, ia pindah ke Orleans dan menyelesaikan studi hukum di sana. Ia lalu bekerja sebagai pengacara. Kemudian pada tahun 1636 beliau bertemu dengan Mersenne. Lalu Fermat menulis Method for Determining Maxima and Minima and Tangents to Curved Lines. Fermat mulai korespondensi dengan Blaise Pascal pada tahun 1654. Dari sini terungkap idenya mengenai teori probabilitas. Dalam buku New Account of Discoveries in the Science of Numbers tahun 1659, banyak memuat metode antara lain yaitu untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4K plus 1 dapat ditulis sebagai jumlah 2 bilangan kuadrat, namun tidak detail. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu ada Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal ini adalah anak ketiga dari Etienne Pascal.
Ia telah mempelajari geometri sejak usianya yang ke-12 tahun. Kemudian pada usia ke-16 tahun, Pascal mempresentasikan makalahnya yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif, termasuk Pascal's Mystic Hexagon, dan buku pertamanya yaitu berjudul Essay on Conic Sections yang diterbitkan pada tahun 1640. Kemudian pada tahun 1651, ayahnya meninggal. Peristiwa meninggalnya ayahnya ini mendorongnya menulis tentang filsafat yang terkenal dengan judul Pensées, dan pada tahun 1653 Pascal menulis buku yang berjudul Treatise on the Equilibrium of Liquids, di mana buku ini menjelaskan tentang hukum Pascal mengenai tekanan. Dan pada tahun 1654 ia menyelesaikan bukunya tentang irisan kerucut yang berjudul The Generation of Conic Sections. Kemudian karya yang terakhirnya yaitu tentang kurva sikloid sebelum ia meninggal pada usia 39 tahun karena sakit. Kemudian tokoh yang selanjutnya yaitu ada Newton pada tahun 1643 sampai 1727 Masehi. Isaac Newton ini dilahirkan di Lincolnshire, Inggris. Kemudian pada tahun 1671 Newton menulis dasar-dasar kalkulus diferensial dan integral dengan metode fluxionnya lewat buku The Methodus Seriorum et Fluxionum yang diterbitkan pada tahun 1736. Pada tahun 1669, ia telah dipromosikan Barrow untuk menduduki Profesor Lucasian. Dengan karya pertamanya mengenai optik, ia meneliti bahwa cahaya putih adalah gabungan berbagai tipe-tipe sinar lewat aberasi kromatik. Dan pada tahun 1672, Newton terpilih sebagai anggota Royal Society dan menerbitkan makalah tentang cahaya dan warna di The Philosophical Transactions of the Royal Society. Pada tahun 1666, Newton telah membuat versi awal dari 3 hukum geraknya. Ia juga menjelaskan tentang gerak sentrifugal. Atas saran dari Halley, Newton lalu menyusun buku yang terkenal dengan judulnya yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang disingkat dengan nama Principia. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu ada Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 Masehi. Gauss ini mulai masuk sekolah dasar saat berusia 7 tahun. Kemudian tahun 1795 ia melanjutkan ke Universitas Göttingen. Pada tahun 1798 ia meninggalkan Göttingen tanpa gelar. Namun meskipun begitu, dengan prestasi yang gemilang tentang konstruksi segi 17 beraturan dengan penggaris dan jangka. Ia banyak menulis mengenai astronomi hingga tahun 1817. Karya lainnya adalah Disquisitiones Generales Cursa Serim Infinitam yang berisi tentang deret dan fungsi hipergeometrik. Gauss juga tertarik dengan geometri diferensial dan menerbitkan buku yang berjudul Disquisitiones Generales circa Superficies Curva pada tahun 1828. Kemudian pada tahun 1832, Gauss dan Weber menyelidiki teori magnetisme terestrial. Hingga pada tahun 1840, ia telah menerbitkan 3 buku mengenai subjek ini. Kemudian dalam masa akhir hidupnya, Gauss banyak berkecimpung pada masalah praktis. Ia meninggal pada tanggal 23 Februari 1855 saat tidur paginya. Kemudian tokoh yang selanjutnya, tepatnya yang terakhir yaitu ada Cantor pada tahun 1854 sampai 1918 Masehi. George Cantor ini terkenal sebagai penemu teori himpunan. Pada tahun 1870, Cantor berhasil menyelesaikan soal ketunggalan representasi fungsi atas deret trigonometri yang tidak dapat dipecahkan pada sebelumnya. Selama kurun waktu 1877 hingga 1888, ia mengirim karyanya tentang landasan teori himpunan ke jurnal Schreil, Jurnal Mathematics Annalen, dan Jurnal Acta Mathematica. Makalah pentingnya yang terakhir tentang teori himpunan yang terbit pada tahun 1895 dan 1897 di Mathematische Annalen tentang Arithmetica Transfinite. Di makalah kedua terdapat teorinya tentang well-ordered set dan bilangan ordinal. Kemudian pada tahun 1897, ia menemukan sebuah paradoks dalam teori himpunannya. Cantor mengalami depresi tahun 1884 karena kekhawatirannya dalam matematika dan hubungan yang kurang serasi dengan Kronecker.
namun tetap menulis mengenai filsafat, sastra, dan juga religi. Namun pada akhirnya pada tahun 1917 ia masuk ruang perawatan dan akhirnya meninggal pada tahun 1918 karena serangan jantung. Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran dan tokoh-tokoh matematika. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.